Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak ibu sudah siap belum untuk menerima materi pada hari ini? Harus siap dong. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu materi yang paling menarik untuk kita bahas bersama, yaitu tentang stres. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, Ibu mau bertanya, pernahkah anak-anak Ibu merasa hidup penuh dengan tekanan? Pernah. Nah, tekanan itu banyak sekali, baik itu tekanan secara internal maupun eksternal. Nah, contohnya, ketika akan sedang menghadapi ujian, ketika Ananda merasa bahwa ujian belum siap, waktunya sudah mepet, dan ketika Ananda meresponnya secara negatif dan membuat pikiran menjadi kacau, maka itu akan membuat kita penuh dengan tekanan dan tidak positif lagi dalam merespon hal tersebut. Kemudian, ketika di kelas, ketika guru menjelaskan penjelasan yang sangat banyak, penjelasan yang sangat berat, sehingga Ananda merasa tidak siap untuk menerima hal tersebut dan memikirkannya secara tertekan. Dan yang ketiga, yaitu belum lagi masalah dengan teman. Ketika ada masalah dengan teman, konflik dengan teman, dan tidak bersapa dengan teman, sehingga Ananda selalu kepikiran yang membuat kita menjadi tertekan. Nah, kalau bagaimana dengan perasaan marah? Apakah Ananda pernah marah? Ya tentu pernah marah, apalagi merasa cemas. Nah, perasaan marah, perasaan cemas, perasaan takut, kalau itu terjadi pada Ananda, bisa jadi hal tersebut bisa dikatakan Ananda mengalami stres. Waduh, ternyata banyak sekali ya di antara kita yang menjalani hidup dengan penuh tekanan. Tidak apa-apa, kita semua bisa menjalani hidup yang lebih positif lagi, dan itu tergantung bagaimana cara kita merespon suatu situasi tertentu. Nah, lalu gimana ya cara menghadapi stres? Gimana ya supaya kita tidak stres? Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghadapi stres di sekolah. Karena kesehatan mental itu sangat penting untuk menjalankan kehidupan Ananda, apalagi Ananda semua masih dalam keadaan yang sehat dan masih muda, jadi tidak perlu stres ya. Ayo kita belajar bersama bagaimana cara menghadapi stres. Kira-kira stres itu apa ya? Nah, stres adalah reaksi tubuh dan pikiran kita saat menghadapi tantangan atau tekanan. Jadi, stres itu merupakan bagaimana cara kita merespon terhadap suatu situasi yang membuat kita merasa penuh tertekan dan merasakan tantangan yang sangat berat. Jadi, Ananda ketika ada tantangan dan tekanan yang berat, ketika Ananda meresponnya secara positif, maka stres itu tidak akan terjadi. Namun, ketika Ananda meresponnya dengan secara negatif, maka stres itu akan terus-menerus mengikuti Ananda. Stres itu merupakan sebuah proses melepaskan hormon tubuh. Yang pertama ada hormon kortisol, yang kedua ada hormon adrenalin, yang menyebabkan jantung kita berdetak kencang, tangan kita berkeringat, kemudian pikiran kita menjadi kacau. Nah, jadi stres itu dapat secara fisik kita dapat melihat dan kita dapat merasakan jantung kita berdebar kencang, tangan yang berkeringat, dan juga pikiran yang sangat kacau. Sangat berbahaya bukan stres ini terhadap kesehatan kita? Nah, stres ini bisa terjadi karena yang pertama yaitu konflik dengan teman. Sebagaimana yang Ibu jelaskan tadi, bahwa ketika kita ada konflik dengan teman, ketika kita ada masalah dengan teman, ketika hubungan kita tidak baik dengan teman, kan pikiran kita menjadi overthinking atau memikirkan hal tersebut. Nah, ketika kita tidak menyelesaikannya dengan baik, maka pikiran yang tertekan tadi akan menyebabkan stres. Yang kedua, masalah keluarga.
Nah, masalah keluarga ketika kita ada masalah dengan adik, dengan kakak, atau dengan orang tua. Dan ketika kita tidak pandai untuk menghadapinya secara positif, maka itu bisa menyebabkan stres. Yang selanjutnya adalah rasa cemas dibanding-bandingkan. Nah, ketika kita cemas, dibandingkan, misalnya Ananda dibandingkan dengan temannya lebih baik daripada Ananda. Dan hal itu membuat Ananda selalu kepikiran, kok bisa dia lebih baik daripada saya, kok bisa dia membandingkan saya. Padahal kita semua unik, kita berbeda antara satu dengan yang lain. Kita memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda. Jadi jangan lupa cintai diri kita sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tanda-tanda gejala atau tanda-tanda orang-orang yang stres. Waduh, ada beberapa tanda-tanda nih Ananda. Yang pertama, tanda-tandanya yaitu susah tidur. Pernah nggak sih Ananda merasa sudah susah tidur? Pernah. Nah, bisa jadi ketika Ananda susah tidur itu disebabkan karena stres, karena pikiran Ananda yang tidak stabil dan tidak positif. Nah, ketika terlalu banyak pikiran, ketika terlalu banyak tekanan, hal itu membuat tidur Ananda terganggu. Akibatnya, Ananda suka begadang, insomnia, dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Jangan dilakukan ya Ananda. Kemudian, tidak semangat makan. Pernah nggak sih Ananda kalau kepikiran banyak, kemudian merasa tertekan, tugas yang banyak, ujian yang semakin dekat waktunya, sehingga Ananda tidak ada lagi nafsu untuk makan. Hal ini sangat tidak baik untuk dilakukan ya Ananda. Jadi, stres itu sangat berpengaruh terhadap nafsu makan kita. Yang ketiga yaitu gampang tersinggung. Jadi, orang-orang yang stres dan pikirannya sangat kacau, banyak pikiran, dan mereka sulit untuk menerima keadaan, dan ketika ada orang yang memberikan kritikan, memberikan saran, memberikan nasihat kepadanya, maka ia akan merasa mudah tersinggung. Ia merasa orang tersebut merendahkannya atau tidak menerima dia, sehingga emosi yang ia miliki itu tidak stabil dalam merespon apa yang orang katakan terhadap dirinya. Ada nggak ya di sini yang mudah tersinggung? Bisa jadi itu karena Anda stres. Kemudian sulit fokus belajar. Nah, kalau Ananda stres, banyak tekanan, banyak pikiran, kemudian tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang positif dalam merespon suatu situasi, maka sulit untuk fokus dalam belajar. Tugas-tugas Ananda tidak akan terselesaikan, kemudian di kelas Ananda akan merasa tidak bersemangat karena pikiran Anda tidak dalam proses pembelajaran. Nah, jadi alangkah baiknya mari kita respon suatu situasi yang membuat Anda tertekan itu secara positif. Kemudian tidak percaya diri. Nah, orang-orang yang merasakan stres atau hidup dengan penuh tekanan, ia akan merasa tidak percaya diri, baik itu terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, sehingga hal tersebut tidak baik untuk psikologis maupun untuk mental Ananda. Jadi tanda-tanda stres itu ada 5. Yang pertama, susah tidur. Yang kedua, ada tidak semangat makan atau tidak nafsu makan. Kemudian gampang tersinggung. Yang keempat, sulit fokus belajar. Dan yang kelima, tidak percaya diri. Nah, apakah Ananda ada tanda-tanda gejala stres ini salah satu dari yang 5? Kalau ada, ayo kita hadapi emosi dengan yang baik ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih penyebab stres di sekolah. Di sini, Ibu akan memberikan 3 ilustrasi dengan situasi yang berbeda. Nah, yang pertama, ini ada si Farel, yaitu Farel merasa stres karena kurang pintar dari teman-temannya. Perlu Ibu ingatkan ya, bahwa kita dengan orang lain itu memiliki kemampuan, kelebihan, dan kekurangan serta potensi yang kita miliki itu berbeda. Jadi, kita tidak perlu untuk membandingkan kemampuan kita dengan orang lain. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi, tetap menjadi percaya diri dan menjadi diri kita sendiri ya. Kemudian, ada si Dito. Dito merasa bahwa Dito panik setiap kali ada ulangan. Ia merasa harus selalu mendapatkan nilai 100. Jadi Ananda, dalam
kegiatan proses pembelajaran, kita tidak perlu panik, tetapi kita harus melakukan segala usaha agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan hasilnya, memang kita selalu menginginkan hasil yang memuaskan dan hasil yang sempurna, tetapi tidak ada yang sempurna. Semua itu tergantung pada usaha yang kita lakukan. Nah, usaha dan kemampuan mereka akan saling berkaitan. Semakin besar usaha kita, maka hasilnya juga akan semakin maksimal. Jadi, kalau ingin mendapatkan nilai yang sempurna, tentu kita harus berusaha. Kemudian yang ketiga ada Aisyah. Ia suka sekali menyendiri karena dia tidak punya teman dekat. Sehingga stres si Aisyah ini karena dia tidak memiliki teman. Ternyata tidak memiliki teman juga berbahaya ya Ananda. Ketika kita tidak bisa merespon situasi tersebut secara positif, maka akan terjadilah stres. Jadi, penyebab stres itu dalam setiap individu berbeda-beda. Tidak ada stres yang disebabkan oleh hal yang sama, seperti Farel, seperti Dito, dan juga Aisyah. Farel karena ia membandingkan dirinya, sedangkan Dito karena ia panik ketika ulangan dan harus mendapatkan nilai 100. Dan yang ketiga, Aisyah karena tidak memiliki teman. Jadi, kalau kita tidak memiliki teman, kita harus berusaha bagaimana cara berinteraksi kita dengan baik dengan teman sehingga kita dapat diterima secara positif dalam lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas mitos dan fakta tentang stres. Ada beberapa mitos tentang stres. Yang pertama yaitu ada yang mengatakan bahwa stres itu lemah. Menurut Ananda, stres itu lemahkah? Atau stres itu menandakan seseorang itu lemah? Salah besar kalau stres itu lemah. Stres itu adalah respon alami tubuh kita. Jadi kalau kita stres bukan berarti kita lemah ya. Karena kalau kita stres berarti kita merespon secara negatif terhadap suatu situasi. Jika tidak ingin stres, maka kita harus meresponnya secara positif. Kemudian ada yang bilang anak-anak dan remaja tidak bisa stres. Menurut Ananda, apakah anak-anak dan remaja bisa stres? Tentu bisa. Jadi statement ini salah ya. Remaja justru bisa stres karena banyak perubahan dalam hidupnya. Karena mereka dalam masa transisi, sehingga kalau pikiran mereka tidak positif, maka ketika ia merespon suatu perubahan yang ada dalam pada dirinya maupun lingkungan, maka itu akan menyebabkan stres pada remaja tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada yang mengatakan kalau stres dipendam aja, jangan biar nggak ganggu orang lain. Nah, ini adalah statement yang salah ya Ananda. Kalau stres jangan dipendam sendiri. Karena kalau kita pendam sendiri, itulah yang akan membuat kita semakin stres. Jadi, kalau merasa stres, merasa banyak pikiran, merasa tertekan, ayo cari teman untuk bercerita, untuk mengurangi beban pikiran dan rasa stres tersebut. Bisa dipahami Ananda? Oke, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang gimana sih cara menghadapi stres di sekolah. Yang pertama, ketika Anda merasa banyak pikiran, jantung berdebar, keringat dingin, pikiran yang kacau, kita bisa dengan hal sederhana terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu dengan latihan pernafasan. Anda bisa mengatur pernafasan Anda terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar Ananda merasa tenang dan menjernihkan pikiran terlebih dahulu dengan melakukan latihan pernafasan. Kemudian yang kedua yaitu ada tulis perasaanmu atau journaling. Nah, lalu kita harus mencatat ya Bu. Kita harus menulis sebanyak-banyaknya ya Bu. Yang ditulis itu apa? Nah, yang ditulis atau journaling itu adalah bagaimana perasaan Ananda, bagaimana pikiran Ananda, dan bagaimana yang terjadi pada diri Anda, kita tuangkan dan ditulis di dalam kertas dan tidak harus panjang. Sedikit pun tidak apa, tetapi semua itu mencakup tentang stres ataupun beban pikiran yang Ananda alami. Jadi, semakin kita banyak mencatat karena di situ tertuang dan melegakan apa yang menjadi perasaan negatif ataupun beban pikiran kita. Kita lanjut, yang ketiga yaitu ada olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Olahraga sangat penting untuk tubuh kita dan juga untuk menghindari stres. Kalau banyak pikiran, coba deh Ananda olahraga seperti lari ataupun
maupun olahraga yang menjadi hobi Ananda, agar Ananda tidak selalu kepikiran tentang tekanan-tekanan. Lalu setelah olahraga, apakah pikiran yang menumpuk itu akan hilang, Bu? Tentu tidak. Setelah kita olahraga, terkadang pikiran itu masih ada. Jadi, kita jadikan olahraga ini sebagai jembatan untuk mencari solusi bagaimana supaya stres ini tidak berlarut-larut dan menyebabkan pada fisik kita dan mental kita. Yang keempat yaitu atur waktu belajar dan istirahat. Nah, siapa di sini yang masih suka melakukan sistem kebut semalam, tugas sistem kebut semalam, kemudian besok ujian, menghafalnya, belajarnya baru sekarang? Siapa kira-kira? Jangan dilakukan ya, Ananda. Jadi, jika tidak mau stres karena tugas yang menumpuk, ujian yang semakin dekat, maka kita harus mengatur waktu belajar kita. Kalau ada tugas, jangan ditunda-tunda. Lakukan ketika ada waktu luang dan luangkan waktu untuk mengerjakannya dan istirahat yang cukup. Kalau tugas kita tidak menumpuk, tentu waktu istirahat kita juga tidak terganggu kan? Kalau kita belajarnya setiap hari, ketika meluangkan waktu dan ada waktu luang, maka ketika ujian kita tidak perlu menghabiskan waktu banyak-banyak untuk belajar dan tidak terganggu waktu istirahat kita. Jadi jangan lupa atur waktu belajar dan beristirahat. Dan yang kelima yaitu ada bicara ke orang yang dipercaya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa banyak pikiran, ayo deh coba untuk berbicara. Berbicara kepada siapa? Tentu ke orang yang dipercaya. Siapa yang Ananda percaya? Baik itu sahabat, orang tua, saudara, ataupun kepada guru BK. Nah, karena mereka akan bisa untuk menjaga rahasia ataupun apa yang menjadi kendala Ananda. Ketika kita sudah menceritakan kepada mereka apa yang menjadi permasalahan kita, hal itu bisa membuat kita lebih lega karena pikiran yang menumpuk tadi sudah dikeluarkan dan nanti akan dicarikan atau berdiskusi bersama bagaimana jalan keluarnya. Nah, yang terakhir yaitu lakukan aktivitas yang menyenangkan. Setiap kita memiliki hobi kan? Setiap kita memiliki minat, setiap kita itu memiliki kebiasaan. Nah, jadi lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan. Kalau Ananda suka musik, dengarkan musik untuk mengurangi stres. Kalau Ananda suka olahraga, ya olahraga. Kalau Ananda suka untuk berlari, menari, lakukan hal itu untuk mengurangi rasa stres Anda. Bisa dipahami? Kita lanjut? Oke, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Wow, ternyata pembahasan kita sudah sampai di penghujung nih. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ananda, silahkan jawab 3 pertanyaan ini, yaitu yang pertama, boleh Ananda catat atau di dalam hati Ananda sendiri. Kalau tidak, nanti akan Ibu kirimkan link di bawah untuk mengisinya. Oke, selanjutnya yaitu ada apa hal terakhir yang bikin kamu stres? Ada gak nih yang stres terakhir kali kapan? Dan apa yang membuat kamu stres? Sudah dijawab? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa yang kamu lakukan waktu itu. Nah, untuk mengatasi stres tersebut, apa yang Ananda lakukan? Silahkan dijawab ya. Dan yang ketiga yaitu setelah nonton video ini, strategi apa yang ingin kamu coba? Jadi, setelah Ananda menonton video ini, strategi apa yang Ananda coba untuk mengurangi dan menghadapi rasa stres? Sudah dijawab? Oke, kita kunci jawabannya. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kali ini. Nah, selanjutnya yaitu Ibu mau menyampaikan terima kasih dan semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Dan stres, Ibu tekankan kembali bahwa stres adalah respon tubuh kita dan setiap orang memiliki taraf stres yang berbeda-beda dan faktor penyebabnya yang berbeda-beda. Jadi, kita harus kuat. Kita harus bisa menghadapinya secara positif. Bisa dipahami? Ayo kita ucapkan bersama bahwa aku kuat, aku cukup, aku bisa menghadapinya. Kita ulangi satu kali lagi ya. Aku kuat, aku cukup, dan aku
untuk bisa menghadapinya. Nah, jadi sekianlah materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak ibu dan kita semua. Dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Saya Helmi Risananda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.